action, let's go. trouble 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen mata kuliah studi Al-Quran dan teman-teman saya mahasiswa UINSA yang saya hormati. Di sini kami kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang tafsir dan takwil. Di sini saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Rahmawati dan bersama teman saya yang bernama Haidatul Baroro. Saya membacakan pendahuluan, yaitu Al-Quran merupakan ruh dari agama Islam yang di dalamnya secara universal termuat dua dimensi, yakni akidah dan syariat. Dalam Al-Quran, kata akidah banyak digunakan dengan kata al-iman, sedangkan syariat dengan kata al-amal soleh. Keduanya adalah saling terkait. Ketidakan yang merupakan komponen yang sangat urgent dalam Islam. Mahmud Syaitul menjelaskan bahwa akidah merupakan asas bagi syariat. Tidak mungkin ada syariat tanpa ada akidah. Islam bukan hanya akidah yang berorientasi pada manajemen kalbu, tetapi ada hubungan vertikal Tuhan dan hamba, melainkan juga syariat yang mencakup semua aspek yang di dalamnya ada kebaikan dan kemaslahatan. Secara keseluruhan dalam hidupnya, bagi muslim tidak mungkinlah memisahkan keduanya, hanya akidah dan syariat. Di sini kita terdapat pembahasan materi, yaitu ada 5 pembahasan, yaitu pengertian tafsir, pengertian takwil, persamaan dan perbedaan, terus fungsi dan manfaat ilmu tafsir dalam kebutuhan terhadapnya, dan sejarah singkat tafsir Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir. Tafsir berasal dari kata fasaro yafsaru fasron, menjelaskan atau menerangkan. Adapun pengertian tafsir secara bahasa, yaitu ulama memiliki berbagai macam pendapat. Salah satunya yaitu Imam Abu Hayyan, yaitu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang cara-cara menyebutkan Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya secara ifrad maupun. Saya menjelaskan tentang takwil. Takwil berasal dari kata awala yang berarti rujuk atau tempat kembali. Awala yu'awilu takwilan. Takwilan itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu takwil kalam dan takwil al-kalam. Takwil kalam bahwa pembicara mengembalikan kepada makna yang merupakan esensi sebenarnya. Sedangkan takwil al-kalam yaitu menafsirkan dan menjelaskan bayin makna. Adapun secara istilah, takwil adalah pengalihan lafal dari makna atau pengertian yang kuat kepada makna lainnya yang dikuatkan atau dianggap kuat karena ada dalil yang mendukungnya. Takwil. Perbedaan tafsir dan takwil ialah takwil lebih berorientasi pada pengabaran tentang hakikat sesuatu yang dikehendaki, sedangkan tafsir lebih mengedepankan berita atau informasi tentang dalil atau petunjuk yang dikehendaki. Yang ketiga, bagaimana awal mula tafsir? Awal mula tafsir Al-Quran ditemukan adalah karena kebutuhan umat Islam untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas atau samar. Yang kelima, apa manfaat mempelajari ilmu tafsir? Dengan mempelajari ilmu tafsir, kita dapat mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam, dibagi menjadi berapa periode tafsir? Periode tafsir Al-Quran dibagi menjadi 3 menurut sebagian ulama. Yang pertama, periode mutaqaddimin, yang kedua periode mutaakhirin, dan yang ketiga periode baru. Yang ketujuh, apa itu mufassirin? Mufassirin ialah orang yang mempunyai kekuasaan sempurna yang dengannya dia mengetahui dengan sebaik-baiknya makna Allah dalam Al-Quran.
Yang kedelapan, mengapa Al-Quran perlu ditafsirkan? Adalah untuk menghindari kesalahan dalam mendeteksi problem-problem yang dapat menyebabkan kekeliruan dalam menggali petunjuk Al-Quran. Yang kesembilan, apakah menggunakan bahasa Arab, apakah menguasai bahasa Arab menjadi salah satu syarat untuk menjadi mufassirin? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin menafsirkan Al-Quran yang berbahasa Arab tanpa kita mengetahui bahasa Arab itu sendiri? Atau bagaimana mungkin kita menafsirkannya kalau misalkan kita tidak bisa atau tidak menguasai bahasa Arab? Oleh karenanya, bahasa Arab menjadi salah satu syarat untuk bisa menjadi mufassirin. Kesepuluh, siapakah mufassirin pertama? Mufassirin pertama ialah Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat. Sedangkan mufassirin generasi awal yang masyhur salah satunya ialah Muqatil bin Sulaiman. Fungsi dan manfaat ilmu tafsir dan kebutuhan terhadapnya. Yang pertama ialah sebagai alat untuk memahami dan menerangkan maksud dan makna dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ialah salah satu alat untuk memahami dan menerangkan makna dan maksud dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Cara menafsirkan Al-Quran sendiri sangat bervariatif dari masa ke masa. Yang kedua, untuk mengamalkan perintah Allah. Maksudnya ialah dengan memahami tafsir, umat Islam dapat menjauhi larangan dan menjalankan perintah Allah dengan lebih sempurna. Hal ini membantu mereka dalam mengembangkan keimanan dan mempraktikkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, sebagai pengembangan keimanan. Maksudnya di sini ialah dengan mempelajari ilmu tafsir, membantu memperkuat keimanan umat muslim dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman, takwa, dan akhirat, sehingga dapat memberikan inspirasi dan motivasi spiritual. Yang keempat ialah sebagai pemecah masalah kontemporer, yakni ilmu tafsir Al-Quran juga dapat membantu untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh umat muslim. Dengan memahami konteks dan juga maksud di balik ayat-ayatnya, maka umat Islam dapat menjalani kehidupan dengan lebih bijak berdasarkan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Sejarah singkat penafsiran Al-Quran. Penafsiran Al-Quran sudah dilakukan sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW, perkiraan pada tahun 571 Masehi sampai 632 Masehi hingga saat ini. Proses penafsiran Al-Quran memiliki perjalanan dan juga proses yang sangat panjang hingga ia memiliki sejarahnya tersendiri. Sebagian ulama mengkategorikan penafsiran Al-Quran menjadi 3 periode. Yang pertama periode mutaqaddimin, yakni perkiraan dari abad 1 sampai 4 Hijriah. Yang kedua periode mutaakhirin, perkiraan dari abad 4 sampai 12 Hijriah. Yang ketiga periode baru, yakni dari abad 12 hingga sekarang. Sebagaimana dikutip dalam sebuah jurnal bahwasanya history has relevance for the present and indeed for the future, yakni bahwasanya sejarah mempunyai relevansi antara hubungan masa kini dan juga masa depan. Awal tafsir ditemukan karena kebutuhan umat Islam untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang terkadang tidak jelas atau samar. Alasan utama yang melatar belakangi penafsiran ini ialah yang pertama, karena bahasa Arab ialah bahasa yang sangat kaya dan kompleks. Karena Al-Quran sendiri diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki kekayaan bahasa yang sangat tinggi. Yang kedua, karena keterbatasan penjelasan langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin perincian dalam masalah-masalah terkait Al-Quran, sehingga banyak lafal Al-Quran yang membutuhkan tafsir. Hal ini disebabkan oleh susunan kalimat yang singkat namun luas pengertiannya. Yang ketiga, karena kebutuhan masyarakat untuk memahami ajaran Islam, yakni karena umat Islam membutuhkan penjelasan yang berupa tafsir Al-Quran untuk memahami ajaran-ajaran Islam yang secara penuh dan menyeluruh. Hal ini penting dalam rangka melaksanakan perintah Allah sesuai dengan yang dikehendakinya. Kesimpulannya adalah Al-Quran sebagai hudal linnas dan hudal lil muttaqin, maka untuk mengetahui makna-makna dan juga isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri, agar mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, kita memerlukan pengetahuan dalam mengetahui arti atau maknanya.
Takwil dan tafsir di sini berperan agar kita tidak salah dalam mengartikan apa yang ada dalam kandungan Al-Qur'an. Tentu dong, di sini kita berdua akan memberikan pertanyaan. Saya pembagian pertanyaan yang disuruh dosennya minimal 10 soal. Saya bacakan nomor 1, apa yang dinamakan tafsir. 2, apa yang dinamakan takwil. 3, apa perbedaan takwil dan tafsir. 4, bagaimana awal munculnya penafsiran Al-Quran. 5, bagaimana ilmu tafsir sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat. 6, ada berapa periode penafsiran Al-Quran. 7, apa itu musafir. 8, mengapa Al-Quran diperlukan ditafsirkan. 9, apakah benar salah satu syarat musafir adalah bisa berbahasa Arab. 10, siapakah musafir generasi awal? Jawaban mengenai pertanyaan seputar tafsir dan takwil. Yang pertama, apa itu tafsir? Tafsir ialah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang tata cara menyebut Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik secara ifrad maupun secara tarkib. Yang kedua, apa itu takwil? Takwil ialah pengalihan lafal dari makna atau pengertian yang kuat atau roji kepada makna lain yang dikuatkan atau dianggap kuat atau marjuh, karena ada dalil yang mendukung. Yang ketiga, apa perbedaan tafsir dan takwil? Perbedaan tafsir dan takwil ialah takwil lebih berorientasi pada pengabaran tentang hakikat sesuatu yang dikehendaki, sedangkan tafsir lebih mengedepankan berita atau informasi tentang dalil atau petunjuk yang dikehendaki. Yang ketiga, bagaimana awal mula tafsir? Awal mula tafsir Al-Quran ditemukan adalah karena kebutuhan umat Islam untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas atau samar. Yang kelima, apa manfaat mempelajari ilmu tafsir? Dengan mempelajari ilmu tafsir, kita dapat mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam, dibagi menjadi berapa periode tafsir? Periode tafsir Al-Quran dibagi menjadi 3 menurut sebagian ulama. Yang pertama, periode mutaqaddimin, yang kedua periode mutaakhirin, dan yang ketiga periode baru. Yang ketujuh, apa itu mufassirin? Mufassirin ialah orang yang mempunyai kekuasaan sempurna yang dengannya dia mengetahui dengan sebaik-baiknya makna Allah dalam Al-Quran. Yang kedelapan, mengapa Al-Quran perlu ditafsirkan? Adalah untuk menghindari kesalahan dalam mendeteksi problem-problem yang dapat menyebabkan kekeliruan dalam menggali petunjuk Al-Quran. Yang kesembilan, apakah menggunakan bahasa Arab, apakah menguasai bahasa Arab menjadi salah satu syarat untuk menjadi mufassirin? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin menafsirkan Al-Quran yang berbahasa Arab tanpa kita mengetahui bahasa Arab itu sendiri? Atau bagaimana mungkin kita menafsirkannya kalau misalkan kita tidak bisa atau tidak menguasai bahasa Arab? Oleh karenanya, bahasa Arab menjadi salah satu syarat untuk bisa menjadi mufassirin. Ke-10, siapakah mufassirin pertama? Mufassirin pertama ialah Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat. Sedangkan mufassirin generasi awal yang masyhur salah satunya ialah Muqatil bin Sulaiman. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata karena manusia itu tempat salah dan lupa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.